Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Lita Septina. Saya spesialis penyakit dalam, konsultan, dosen tetap daripada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini kita akan mempelajari tentang blok endokrin. Dan blok endokrin ini adalah terdiri dari anamnese dan pemeriksaan fisik. Dari anamnese kita akan menjelaskan daripada apakah itu daripada diabetes, kemudian adanya tiroid, kemudian adanya penyakit-penyakit adrenal, kemudian penyakit-penyakit pituitari. Dan kita juga harus bisa menerangkan atau menjelaskan kepada pasien bagaimana tujuan kita untuk memeriksakan kelainan-kelainan daripada endokrin, seperti yang utama adalah kelainan tiroid dan kelainan pituitari dan kelainan adrenal. Seperti itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam dok. Oke Pak, perkenalkan saya Dr. Lita Septina, saya spesialis penyakit dalam yang saya bertugas pada hari ini di poliklinik ini. Nah, silakan dapat dengan siapa? Saya Kenalkan. Amir dok. Oh Amir. Iya. Berapa usianya Pak Amir? 36 tahun dok. 36 tahun. Bapak beralamat di mana? Di Jalan Halat dok. Jalan Halat. Jadi Kota Medan ya Pak ya? Betul dok. Bapak sudah menikah? Sudah menikah dok. Pekerjaan Bapak mohon maaf? Saya wira swasta dok. Wira swasta. Kemudian ada keluhan apa ya Pak ya kalau Bapak datang ke sini ke poliklinik kami? Ini dok, belakangan ini saya sering merasa lemas gitu dok. Lemasnya sudah dirasakan berapa lama ya Pak ya? 2 minggu inilah dokter. 2 minggu ini. Lemasnya terus menerus atau hilang timbul? Iya, terus menerus dokter. Terus menerus. Kemudian pada lemas itu apa yang Bapak lakukan? Ya biasa istirahat aja sih dokter. Itu berkurang ya Pak ya? Iya dokter. Adakah keluhan Bapak banyak kencing di malam hari? Iya betul dok. Iya. Jadi terganggu malam, kadang 7-8 kali. Oh lumayan banyak ya Pak ya? Kemudian ada keluhan rasa haus, banyak minum gitu Pak? Iya sering haus, jadi minum pun banyak gitu dokter. Ada keluhan juga Pak, banyak makan? Iya dok, jadi bawaannya lapar gitu dok. Jadi saya makan gitu. Tapi justru berat badan saya 2 bulan terakhir ini turun gitu. Oh berat badannya turun ya Pak ya setelah 2 Betul. tahun 2 bulan terakhir ini ya. Kemudian ada keluhan yang lain nggak Pak dengan keluhan-keluhan yang dari Bapak utarakan tadi, ada yang tambahan keluhan yang lain? Seperti apa dokter ya? Seperti adanya kebas-kebas di ujung jari tangan atau kaki Pak? Oh iya dok, di ujung jari tangan dok. Kalau naik sepeda motor lama gitu kan agak nggak enak gitu rasanya. Kebas kayak kesemutan gitu ya Pak Iya, ya? betul, Oh seperti itu. Ada juga nggak Pak keluhannya, ada nggak berat badannya turun begitu? Iya, berat badan turun 2 bulan terakhir ini dok. Tapi makan Bapak selama ini katanya banyak ya? Justru kayaknya meningkat. Meningkat gitu, ya, Iya. banyak makan tapi berat badannya tidak naik, malah cenderung turun ya Pak ya? Betul dokter. Nah kemudian pakaian-pakaiannya sudah mungkin longgar ya Pak ya, kalau Iya, misalnya seperti itu ya. Nah ada nggak Pak, saya tanya ya, riwayat keluarga Bapak yang sakit seperti Bapak, keluhan seperti ini? Kurang tahu, tapi ibu saya itu dok ada sakit gula gitu dokter. Ada sakit gula, sebelumnya Iya. Ibu ada sakit gula. Betul, Oke, ibunya masih ada Pak? Masih ada Masih sekarang, ada. dokter. Oke, jadi dia pernah riwayat sakit gula ya, tapi saat ini masih konsumsi obat gula ya Pak ya, Ibu ya? Iya betul, Oke. konsumsi terus itu dok. Konsumsi obat. Ya, keluarga yang lain ada Pak? Saudara sekandung, kemudian atau paman, om gitu, ada nggak Pak? Nggak ada sih dok, cuman ibu aja gitu. Tidak ada. Bagaimana Pak pola makan Bapak sehari-hari? Saya makan itu suka yang manis-manis, termasuk minuman juga. Oh, gitu. minuman manis ya. Minum-minum bersoda pun Bapak senang juga untuk Iya, ini. Oh, kayak gitu. boba-boba gitu. Oh, juga gitu. Sering Dokter. makan yang manis-manis ya, Pak ya. Kemudian makan gimana, Pak? Makan biasa sih, tapi cenderung banyak memang dan suka yang manis memang. Oh, Dokter. gitu. Banyak bisa nambah-nambah ya, Pak ya, kalau Betul, makan Dokter. ya, seperti itu. Kemudian lingkungan Bapak gimana? Lingkungan tempat tinggal Bapak? Saya rasa bersih sih lingkungan dokter. Oh, bersih ya, tidak ini ya, tidak ada barang hal-hal yang mengkhawatirkan ya, Pak, di lingkungan seperti Nggak itu ada, ya. Iya. Oke. Ada lagi yang mau Bapak mau jelaskan ke saya tentang keluhan Bapak ini? Itu aja sih dokter. Oke, kalau begitu dengan penjelasan Bapak ini kita akan melanjutkan untuk pemeriksaan fisik kita. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia dokter. Oke, nanti kita lanjutkan. Bapak kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita persiapkan. Bapak nanti kita persilahkan untuk diperiksakan ke tempat tidur ya Pak ya. Baik. Oke.
Assalamualaikum Pak, saya Dr. Lita, saya spesialis penyakit dalam. Nah, hari ini saya mau melakukan pemeriksaan fisik Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Oke, jadi kalau Bapak ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, saya akan memeriksakan pemeriksaan fisik adalah kelenjar leher Bapak, ya. Baik. Oke, ya Pak ya, jadi saya akan memeriksakan dari sisi depan dan sisi dari belakang, ya Pak ya. Oh, iya. Oke, jadi sekarang ini dari sisi depan. Bapak boleh tengadah? Enggak, oke Pak ya, mohon maaf ya Pak ya. Saya tadi sudah cuci tangan dan 7 langkah, ini saya akan periksakan. Oke, ini saya periksakan, nanti saya akan perintahkan menelan, Bapak menelan ya. Oke, saya akan raba mulai dari sternocleidomastoideus seperti ini, kemudian kita akan raba sampai sternocleidomastoideus. Nah, kita akan memerintahkan kepada pasien kalau kita rasa bahwa tidak ada perabaan dengan kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, kita suruh pasien menelan. Silahkan Pak menelan. Nah, oke, akan kita raba akan adanya benjolan. Sekali lagi Pak, mohon maaf. Oke, kalau pasiennya juga sulit menelan, kita suruh minum air 1 gelas. Dia suruh akan meminum air dan kita akan melihat benjolan waktu kita raba. Dan juga kita akan raba sternocleidomastoideus. Apakah di sini juga akan ada perabaan daripada kelenjar daripada tiroid. Oke. Nah, kita juga harus menilai, kalau dari depan kita bisa menilai adalah konsistensinya. Apakah benjolannya itu kenyal, apakah benjolannya itu adalah keras, apakah itu benjolannya konsistensinya bisa mobile, bisa digerak-gerakkan ya. Kemudian bisa juga itu adalah bisa menjalar ya ke kiri dan ke kanan. Dan sekarang ini kita akan melakukan pemeriksaan dari depannya Pak ya, sini ya. Dari belakang saya akan memeriksakan. Oke, Bapak tetap tengadah lagi seperti tadi. Oke, saya akan mulai dari sisi sebelah kiri dan kanan. Kita akan mulai meraba dari sternocleidomastoideus, kemudian kita akan menjalar ke daerah isthmus. Nah, dari isthmus ini kita akan bisa menilai apakah adanya benjolan. Tapi kalau juga tadi tidak bisa meraba juga benjolannya, kita suruh perintahkan pasiennya untuk menelan. Boleh menelan, Pak? Sekali lagi. Oke, nah kita raba benjolan ini ada 2 di benjolan di leher Bapak ini. Jadi artinya Bapak ini adalah adanya suatu tiroid yang membesar. Nah, ini kita juga bisa meraba apakah ini kenyal atau lembek atau dia keras. Seperti ini. Dan bisa kita lihat ukurannya berapa. Ukurannya misalnya satu sebesar guli ataukah sebesar daripada bola daripada kelereng juga bisa seperti itu. Ya, kemudian ada nggak nyeri apa tidak waktu kita menekannya, itu bisa kita nilai daripada tiroidnya. Oke, ada nyeri nggak Pak? Nggak ada ya. Oke. Oke, kita raba lagi sampai di daerah sternocleidomastoideus. Apakah ada juga benjolan di daerah-daerah seperti ini? Nah, kalau ada benjolan juga mungkin juga bisa curiga adalah kelenjar limpa atau tidak. Oke. Oke, sudah selesai untuk pemeriksaan tiroid. Untuk itu kita juga akan memeriksakan adalah tremor. Boleh Bapak merentangkan jari-jarinya seperti ini dan Bapak boleh tutup mata. Oke ya Pak ya, saya izin saya akan meletakkan kertas di tangan Bapak. Nah, adanya sedikit tremor di jari-jarinya dan kedua-duanya ada. Jadi artinya tremornya positif. Boleh turunkan kembali Pak? Oke, terima kasih. Oke, jadi kita sudah menilai daripada pembesaran daripada leher, dari muka dan belakang, dan kita nilai apakah ini leher ini pembesarannya itu, apakah ini suatu jinak atau ganas, kita bisa memeriksa daripada perabaan kita. Seperti itu. Ya, kemudian kita akan melanjutkan lagi pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Oke. Pak, kita sudah akan melakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki ya Pak ya, izin. Iya, Dok. Jadi saya akan melihat Bapak kerontokan daripada rambut. Biasanya pada pasien-pasien dengan hipertiroid akan adanya kerontokan-kerontokan pada rambut. Ya, kita lihat ada agak tidak kerontokan di pada rambut Bapak. Kemudian setelah itu kita akan melihatkan daripada kepala. Kepala itu akan lagi kita lihat adalah mata, hidung, dan mulut. Nah, pertama sekali kita melihat adalah alis juga. Alis apakah ada kerontokan? Pada pasien-pasien dengan hipertiroid, alis-alisnya juga akan ada terjadi kerontokan-kerontokan. Dan kemudian kita juga bisa menilai adalah mata.
Pada orang-orang hipertiroid apalagi dengan Graves akan terjadi adanya penonjolan bola mata karena ada tekanan dari pola mata itu sendiri, akan terjadi penekanan dan menyebabkan menonjol bola matanya. Kita lihat mata Bapak ini apakah menonjol apa tidak. Kalau namanya penonjolan dari bola mata kita sebut dengan exophthalmos. Oke, kita lihat dari mata keduanya kiri dan kanan baik, kemudian dari hidung juga normal ya. Kemudian daripada mulut dan bibir juga normal. Kemudian kita lihat juga perawakan. Kalau pada pasien-pasien dengan akromegali, tulang-tulang lehernya dan tulang-tulang pipi dan tulang-tulang dagu akan mulai memanjang. Itu biasanya muncul pada lebih daripada 12 tahun ke depannya. Akan memanjang tulang dagu dan tulang daripada pipi dan dahi juga akan memanjang. Itu disebut dengan penyakitnya adalah akromegali. Pada pasien ini tidak ada peningkatan atau pemanjangan daripada tulang-tulang. Nah, kemudian kita masuk dengan leher. Kita lihat leher di kedua leher Bapak ini. Apakah ini adanya penonjolan pada leher? Ya, kita raba leher secara halus dan lembut. Kita lihat, kemudian kita lakukan pemeriksaan lehernya. Mulai dari satu tangan juga bisa atau dua tangan, tapi kita biasanya melakukan pemeriksaan satu tangan. Kita raba mulai dari sternocleidomastoidea itu, kemudian kita menjalar sampai ke isthmus. Kemudian kita perintahkan juga pasien ini untuk menelan. Boleh Pak menelan? Oke, kalau dia menelan ada pergerakan daripada kelenjar kiri dan kanan dari tiroid, itu akan ada terjadinya pembengkakan dari penjara tiroid sambil kita meraba. Kalau dia adalah benjolannya kecil, itu bisa kita raba seperti guli, atau kalau dia besar, nah itu bisa juga kita raba. Apakah dia kenyal, apakah dia banyak, multinodul namanya. Oke. Ya. Kemudian kita raba juga di daerah bahu atau sternocleidomastoideus. Apakah juga ada benjolan di daerah sini? Oke, kemudian kita masuki daerah dada. Maaf ya Pak ya, kita buka ya. Kita melihat dada Bapak ini, apakah simetris apa tidak, sama seperti kita melakukan pemeriksaan toraks, apa kiri dan kanan. Apakah ada ginikomastia? Ginikomastia itu juga bisa oleh kelainan-kelainan daripada masalah dari adrenal atau masalah dari hipotiroid. Dia biasanya ada ginikomastia, itu juga bisa terjadi dari gangguan daripada tiroid. Jadi akan membesar dari payudara pada umumnya pada laki-laki, ya. Kemudian kita lihat pada pasien ini tidak ada pembesaran, tetapi kalau ada kelainan daripada hipotiroid ini akan terjadinya ginikomastia, adanya pembesaran daripada mama payudara. Kemudian kita lihat daripada abdomen. Abdomen kita lihat seperti yang sudah biasa, kita akan ada pemeriksaan adakah ada pengerasan atau berbenjol-benjol. Nah, kalau ada pengerasan biasanya kalau dia ada masalah daripada tumor daripada adrenal akan adanya pembenjolan dari sini. Tapi kalau tidak ada masalah. Dan kita akan ada lakukan pemeriksaan hepar kalau memang ada hubungannya dari belakang daripada adrenal. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi ke bawah adalah daerah tungkai. Apakah daerah tungkai ini ada masalah, ya kan? Kemudian kalau kita melihat daripada masalah daripada diabetes, biasanya kita lihat, maaf ya Pak ya, kita tarik ya Pak ya, kakinya. Biasanya pada pasien diabetes kakinya sudah mulai kebas dan sudah mulai tidak ada rasa dan bulu-bulu kakinya mulai rontok. Biasanya mulai dari atas sampai ke bawah. Jadi mulai ke bawah ini akan mulai rontok dan tidak ada bulu-bulunya. Biasanya kaki-kaki yang gini seperti ada menghitam. Nah, muncul nanti kalau ini terjadinya diabetic foot akan muncul luka-luka di kaki yang tanpa dia sadari. Jadi mulai kaki-kaki yang sudah tidak ada bulu, sudah tidak ada rasa. Jadi nanti mungkin ada kita tesnya adalah pemeriksaan fisik yang lain adalah memakai monofilamen. Kita tes di ujung-ujung masing-masing jari-jarinya. Kaki kanan, kaki kiri, dan jari-jari kaki kanan dan kiri itu kita tes. Kemudian di pelantarnya kita tes, kemudian kita tes. Kalau nanti ini terasa artinya masih baik. Tapi kalau dia tidak terasa, artinya ini kasus untuk terjadinya gangren diabetic foot. Nah, seperti itu. Sini ya Pak ya. Oke, kemudian kita lihat juga kuku-kuku kaki tangannya ya. Kuku tangannya apakah dia suatu kayak drumstick, biasanya pada pasien-pasien dengan brittle, biasanya pasien-pasien dengan hypothyroid. Juga dia mesti seperti drumstick, besar dan kuku-kukunya mulai kusam ya, kusam dan akan menjadikan suatu kelainan daripada hypothyroid. Nah, seperti itu.
Kemudian kalau pancaran hipotiroid juga salah satunya adalah pasien itu nggak tampak wajahnya seperti orang bodoh, seperti tatapannya kosong dan seperti debil seperti orang debil. Jadi dia salah satunya adalah gangguan daripada tiroid. Nah, seperti izin Pak untuk bisa dipakai kembali. Oke. Nah, itu saja dari pemeriksaan fisik daripada endokrin. Terima kasih, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang blok endokrin. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.